Selamat sore, di kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai alprazolam untuk sakit lambung. Jadi, apakah sebenarnya obat alprazolam ini boleh digunakan untuk kasus penyakit sakit lambung? Karena pada kenyataannya seringkali ditemukan bahwa pasien mendapatkan resep racikan dari dokter spesialis untuk sakit lambungnya, di mana terdiri salah satunya adalah mengandung alprazolam atau yang biasa dikenal dengan sanak. Alprazolam atau yang biasa dikenal dengan sanak adalah obat penenang dan tidak memiliki pengaruh terhadap kondisi mah Anda. Biasanya, apabila mah cenderung disebabkan oleh tingkat stres yang berlebih, maka pasien dapat diberikan obat ini dengan harapan bila penderita atau pasien tersebut bisa lebih tenang. Hal ini ikut membantu mengendalikan kadar asam lambung. Namun, obat ini tidak secara langsung mengobati sakit mah. Sakit mah atau dispepsia merupakan segumpulan gejala yang disebabkan oleh adanya gangguan pada saluran pencernaan. Nah, biasanya untuk mendiagnosis penyebabnya, dokter perlu mengetahui riwayat keluhan pasien dengan lengkap dan melakukan pemeriksaan. Baru dapat ditentukan apakah memang peresepan alprazolam atau sanak sebagai penenang itu diperlukan atau tidak. Kemudian, dokter akan memberikan obat pengatur asam lambung sehingga keluhan Anda dapat dikendalikan. Jadi, selain alprazolam atau yang biasa disebut dengan sanak, dokter juga akan meresepkan obat-obat mah yang lebih diperlukan. Sebab alprazolam atau yang biasa disebut dengan sanak dalam merek patennya itu merupakan golongan obat benzodiazepin yang berpotensi menimbulkan ketergantungan apabila digunakan secara terus-menerus. Oleh karena itu, penggunaan alprazolam harus diberikan apabila terdapat indikasi yang jelas, misalnya gangguan cemas, gangguan panik, atau gangguan tidur. Apabila sakit mah hanya betul-betul sakit mah, tidak ada gangguan panik atau gangguan cemas atau gangguan tidur, sebaiknya hanya diberikan obat mah saja. Penggunaan alprazolam biasanya oleh dokter juga merupakan racikan. Jadi biasanya digabung dengan obat antidepresan yang lain. Tidak semata-mata hanya satu macam, karena dapat menimbulkan ketergantungan apabila dipakai dalam jangka waktu yang lama. Oleh sebab itu, biasanya peracikan sebaiknya pasien juga tahu bila mengandung obat golongan benzodiazepin. Mungkin Anda sempat bertanya-tanya, obat apakah sih sebetulnya alprazolam itu? Obat alprazolam digunakan untuk mengobati gangguan kecemasan dan serangan panik. Ini sering sekali digunakan oleh dokter untuk mengobati pasien dengan gangguan kecemasan, sebab obatnya sangat berefek instan. Alprazolam termasuk ke dalam kelas obat yang disebut benzodiazepin yang bekerja pada otak dan saraf untuk menghasilkan efek menenangkan. Alprazolam digunakan untuk pengobatan gangguan mental juga, seperti gangguan kecemasan, serangan panik yang umumnya disebabkan oleh depresi. Kenapa dokter sangat gemar meresepkan alprazolam? Sebab obat ini memberikan efek yang sangat cepat sebagai obat penenang. Jadi dalam keadaan panik, pasiennya mungkin karena panik sehingga serangan asam lambungnya menaik, merasa sesak dan sebagainya, dan begitu minum alprazolam dalam waktu mungkin hanya sekitar setengah jam sampai 1 jam, pasien bisa merasakan efek penenangan. Tetapi yang perlu sangat diperhatikan adalah bahwa apabila dipakai dalam jangka waktu yang lama, semakin lama efek menenangkan itu semakin pendek, sehingga perlu ditingkatkan dosisnya yang disebut sebagai ketergantungan. Jadi, kesimpulannya adalah, apakah salah meresepkan alprazolam ke dalam racikan untuk obat yang sebagai obat mah pada pasien yang menderita sakit lambung? Pada intinya tidak ada yang salah, asal digunakan sesuai dengan indikasi yang terdapat pada pasien tersebut. Dan yang perlu sangat diperhatikan adalah
Pasien mengetahui bahwa dalam obat MAH tersebut mengandung golongan obat penenang, sehingga tidak digunakan berulang-ulang ataupun dalam jangka waktu yang lama tanpa pengawasan dokter. Sekarang kita bahas selain sakit MAH, apalagi yang dapat menyebabkan gangguan cemas sehingga mungkin suatu saat memerlukan pengobatan dengan golongan alprazolam. Salah satunya adalah orang yang sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang seperti jenis sabu. Nah, sebenarnya apa yang terjadi pada otak saat konsumsi obat sabu? Zat golongan yang terdapat dalam sabu itu dinamakan sebagai amfetamin. Amfetamin dan ekstasi dapat menyebabkan lonjakan hormon serotonin dan dopamin berkali-kali lipat dari biasanya. Hal ini membuat pengguna merasakan rasa nyaman dan gembira yang luar biasa. Orang yang konsumsi sabu akan merasa lebih percaya diri. Namun jangan salah, efek menyenangkan itu hanya terjadi sesaat. Efek sebenarnya terjadi adalah kerusakan keseimbangan sistem di otak. Mereka yang konsumsi sabu bisa menjadi lebih sering sulit mengelola stres. Akibatnya, stres yang berlebihan karena konsumsi dari sabu dapat menimbulkan gejala pada lambung seperti yang sering mereka rasakan sebagai GERD. Dan mereka mengatakan bahwa GERD ini karena anxiety. Ya, mereka antara GERD, anxiety, dua-duanya selalu yang dikeluhkan oleh pasien. Tapi yang perlu diketahui adalah apa penyebabnya. Dan kita sudah tahu bahwa salah satunya adalah konsumsi obat terlarang seperti sabu. Dokter spesialis jiwa biasanya mengatakan bahwa penggunaan sabu dalam jangka panjang bisa menimbulkan efek gangguan kecemasan di kemudian hari. Efek tersebut bahkan muncul setelah sudah tidak lagi mengkonsumsi sabu. Jadi, pasien sudah berhenti mengkonsumsi sabu tetapi timbul kecemasan. Nah, gejala kecemasan bisa berupa jantung berdebar tiba-tiba, sesak napas, hingga perasaan melayang. Hal ini terjadi karena sudah rusaknya keseimbangan sistem hormon serotonin dan dopamin di otak. Nah, hormon serotonin dan dopamin di otak ini termasuk salah satu hormon yang sangat penting untuk mengatur perasaan atau mood dari seseorang. Efek lain juga bisa muncul seperti gejala psikotik, seperti ide-ide paranoid. Mereka bahkan menjadi rentan depresi. Jadi, harus diketahui dengan pasti apa penyebab dari cemas, sakit MAH, dan apakah pasien pernah menggunakan obat-obat golongan sabu dan saat ini sudah berhenti, sehingga pada saat peresepan suatu obat MAH itu juga tidak menjadi salah atau bahkan mungkin terlalu berlebihan, karena mungkin cemasnya bukan disebabkan oleh sesuatu, tetapi memang pasien pernah menggunakan sabu dan sekarang memang sudah berhenti. Pada saat berhenti timbul gangguan cemas, dari gangguan cemas sehingga timbul sakit lambung, datanglah mereka berobat ke dokter spesialis penyakit dalam. Pada saat datang, dokter mungkin kurang menanyakan lebih dalam sehingga langsung memberikan persepan alprazolam. Tidak dilihat dulu mungkin sebelumnya pasien sudah pernah mengkonsumsi obat-obat terlarang. Memang tidak salah penggunaan alprazolam dapat menimbulkan rasa tenang, tapi yang perlu sangat hati-hati adalah jangan digunakan dalam jangka waktu yang lama dan tetap harus dalam pengawasan dokter. Oke, sekian dulu. Salam sehat selalu. Terima kasih.